Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lastri Enda Pratiwi Awaludin dengan nomor stambuk O1A1201173. Berikut saya akan memaparkan materi saya yang berjudul gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi. Pencernaan. Sistem pencernaan merupakan suatu tabung atau saluran panjang yang berawal dari rongga mulut sampai di anus. Sistem pencernaan terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan kanalis analis. Saluran pencernaan berhubungan dengan organ-organ pencernaan tambahan, yaitu kelenjar liur, hati, dan pankreas. Organ tambahan terletak di luar saluran pencernaan. Produk sekretorikanya dicurahkan ke dalam saluran pencernaan melalui ductus excretorius yang menembus dinding saluran pencernaan. Rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi di tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Enzim yang berperan dalam rongga mulut yaitu 1. Enzim amilase yang berfungsi untuk menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana dalam bentuk maltosa. 2. Enzim lisozim yang berfungsi sebagai antibakteri, dapat melindungi dan melumpuhkan kuman ataupun bakteri. B. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Di dalam saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter. C. Lambung. Lambung adalah organ berongga yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses pemecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk memproses pemecahan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Enzim yang berperan dalam lambung yaitu 1. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil. 2. Asam klorida. Fungsi utama dari asam klorida adalah memecah protein dalam makanan dan melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. 3. Enzim mucin berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. D. Usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Enzim yang berperan dalam pankreas yaitu pertama, tripsin berfungsi memecah protein daripada asam amino dasar. Chymotrypsinogen berfungsi mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino dan peptida. 3. Karboksipeptidase berfungsi melepas asam amino ujung terminal C rantai polipeptida. 4. Lipase berfungsi mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 5. Amilase berfungsi mengubah amilo menjadi maltosa dan glukosa. 6. Elastase berfungsi menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya. Hati. Hati berfungsi untuk memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya ataupun beracun. Enzim yang berperan dalam hati yaitu 1. Alanine transminase, yaitu enzim yang mengubah protein menjadi energi untuk digunakan oleh sel-sel hati. 2. Aspartate transminase, yaitu enzim yang berperan dalam metabolisme asam amino. 3. Alkaline fosfatase, yaitu enzim yang berperan penting dalam proses pemecahan protein. 4. Gamma
transferase, yaitu enzim yang berperan penting dalam proses metabolisme obat di hati. 5. Laktate dehidrogenase, yaitu enzim yang mengubah gula menjadi energi. G. Kantung empedu. Kantung empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. H. Usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid sampai ada dorongan untuk mengosongkannya. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari hingga dikeluarkan melalui anus. I. Rektum. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal dari tinja yang harus dievakuasi dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. J. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,8 cm yang terdiri dari otot-otot dasar, panggul, dan 2 sfinkter anal, internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sfinkter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Penyakit terkait enzim. Penyakit Niemann-Pick adalah penyakit bawaan yang mempengaruhi metabolisme lipid, cara menyimpan dan pengeluarannya lemak, lipid ataupun kolesterol dari dalam tubuh. Penderita penyakit Niemann-Pick merupakan metabolisme lipid yang abnormal dan menyebabkan terjadinya penumpukan jumlah lipid berbahaya pada berbagai organ tubuh seperti hati, limpa, otak hingga sumsum tulang. Penyakit Niemann-Pick dapat menyebabkan pembesaran limpa dan masalah neurologis. Penyebab penyakit Niemann-Pick tipe A dan B terjadi akibat asid sphingomyelinase tidak dapat diproduksi dengan benar dalam sel darah putih. Padahal ASM merupakan enzim yang membantu menghilangkan lemak di semua sel tubuh. Penyebab Niemann-Pick tipe C lebih berkaitan dengan ketidakmampuan tubuh dalam menghilangkan kelebihan kolesterol dan lipid lainnya secara efisien. Tanpa proses pemecahan yang tepat, kolesterol akan menumpuk di limpa dan hati, serta lemak lebih lainnya akan menumpuk pada otak. Penyebab penyakit Niemann-Pick tipe E merupakan tipe langka yang jarang terjadi pada orang dewasa, sehingga informasi lengkap mengenai tipe E ini masih perlu diteliti lebih jauh. Pengobatan Niemann-Pick. Cara mengobati Niemann-Pick tipe A. Tidak ada cara pengobatan yang dapat menyembuhkan kondisi Niemann-Pick tipe A ini, tetapi dukungan perawatan akan sangat membantu meringankan gejala penyakit Niemann-Pick yang dialami. Beberapa anak yang mengalami Niemann-Pick tipe A ini mungkin dapat bertahan hingga usia 4 tahun, tetapi tidak sedikit pula yang harus meninggal ketika masih bayi. 2. Cara mengobati Niemann-Pick tipe B. Beberapa cara pengobatan Niemann-Pick tipe B yang mungkin bisa dilakukan termasuk transplantasi sumsum tulang, terapi pengganti enzim, dan terapi gen. Beberapa anak yang menderita penyakit Niemann-Pick tipe B mungkin dapat mengalami masalah kesehatan seperti kesulitan bernapas ataupun komplikasi yang berkaitan dengan pembesaran hati atau limpa. 3. Cara mengobati Niemann-Pick tipe C. Penyakit Niemann-Pick tipe C dapat dibantu pengobatannya melalui terapi fisik dengan mobilitas. Obat miglustat saat ini sangat digunakan untuk mengobati penyakit Niemann-Pick tipe C. Miglustat merupakan penghambat enzim yang bekerja dengan mencegah tubuh menghasilkan zat lemak yang akan menumpuk dalam tubuh. Zat lemak yang dimaksud adalah kolesterol. Penyakit Niemann-Pick tipe C seringkali berakibat fatal karena harapan hidup akan bergantung pada
kapan dimulainya gejala dan tingkat keparahannya penyakit. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.